senantiasa kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah senantiasa melimpahkan nikmat-Nya, mencurahkan rahmat-Nya, taufik, hidayah serta inayah-Nya berupa nikmatul iman wal Islam. Masih diberikan ketetapan kesehatan, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan. Marilah nikmat yang besar ini kita syukuri bersama dengan melahirkan bacaan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah bentuk mahabbah kita, bentuk itba' kita kepada beliau, kita sanjungkan bacaan salawat dan salam. Kita ikrarkan di lisan biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga dengan bacaan salawat dan salam menjadikan asbab bertambahnya mahabbah kita kepada beliau, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam menjalankan sunnah dan syariatnya, dan juga yang kita nantikan pertolongannya yang besar, yaitu syafa'atul utsma. Amin Allahumma amin. Dan langsung menghemat waktu akan kami bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan acara yang ketiga pembacaan zikir istighosah beserta tahmid, yang keempat sambutan, yang kelima mau'idhatul hasanah beserta doa, dan yang terakhir istirahat. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan, dilantunkan oleh beliau Ustadz Arfiansyah. Kepada beliau waktu kami haturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ظهورها
إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةَ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan istighfar yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Musa. Dilanjutkan nanti pembacaan tahlil. Kami mohon untuk memimpin Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hamid selaku Ketua Rais Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum istighosah kita baca bersama-sama, mari kita membaca istighfar 3 kali, juga syahadat 3 kali, dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Karena bacaan-bacaan tersebut kita semua, hajat kita semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan terhalang oleh sesuatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى حضرة سيدنا ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر نكر رقيب عتيد مالك رضوان عليه الصلاة والسلام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وخصوصا إلى حضرة نبي الله آدم وأمنا حواء وخصوصا إلى حضرة نبي الله نوح ويعقوب وخصوصا إلى حضرة نبي الله إبراهيم وإسماعيل وخصوصا إلى حضرة نبي الله موسى وعيسى وخصوصا إلى حضرة نبي الله سليمان عليه السلام وخصوصا إلى حضرة نبي الله خضر عليه السلام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونخص خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونخص خصوصا إلى حضرة شيخنا الكرام أبو سالم محمود يوسف لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه الفاتحة
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا إلى حضرة روحي وجسدي صاحب الحاجات Nur Ihsan bin Walimin wa Nazla Satyani Musa binti Nur Musa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Al-azim. Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billahil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la malja'a minallahi illa ilayhi. La hawla wa la malja'a minallahi. La hawla wa la malja'a minallahi illa ilayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Qadim, ya Allah
سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق 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 يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حافظ يا نصير يا حافظ يا نصير يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا قد حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدركني يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abdul dzikri falam annahu qawlu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembacaan zikir istighosah juga pembacaan tahlil. Semoga segala urusan dan hajat kita mendapatkan dari Allah, dikabulkan apa yang menjadi urusan dan hajat kita semua, bil khusus kepada Bapak Nur Ihsan dan Ibu Najla. Semoga dimudahkan segala urusannya, kesehatan dalam menjalankan nanti ibadah haji, dimudahkan dalam pon dan sunnah haji, dan sampai nanti bisa berkumpul bersama kita di Indonesia dan predikat haji mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Sahibul Bait kepada Pak Nur Ihsan beserta Ibu Nazla Setiani Musa. Itu kami persilakan untuk bisa naik ke pendopo. Waktu sepenuhnya kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati keempat orang tua saya yang pada hari ini Bapak saya tadi pagi baru terkena sakit, ini sedang dirawat inap. Jadi sebelum saya memulai sambutan, saya ingin memberikan hadiah untuk bapak saya, minta doa semoga diberikan kesembuhan dengan kiriman Fatihah ila hadrati Nabiullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khususan ila hadrati ruhi wa jazati alikin wa khususan ila hadrati ruhi wa jasadi abi walimin madrajah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh NU, wabil khusus Al-Mukarram Mbah Kiai Haji Nur Afif yang saya impor jauh dari Jepara, yang alhamdulillah berkenan rawan sawuh pada malam hari ini. Yang saya hormati para tokoh pemuda, ini ada tokoh himpunan pengusaha muda di Kabupaten Lamando, para tokoh masyarakat, kepala dinas yang hadir pada malam hari ini, kemudian para tamu dari Mekar Mulia juga jauh-jauh sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan dari rekan-rekan kerja di Civitas Akademika Politeknik Lamando. Saya ucapkan terima kasih juga sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya ke panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas limpahan rahmat dan hidayahnya saya bisa sampai di detik ini, bisa alhamdulillah bisa akan melakukan safari perjalanan haji bersama istri saya. Salawat serta salam selalu kita junjungan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saya hormati, selanjutnya saya ingin mengucapkan minta maaf. Yang pertama, ingin mengucapkan minta maaf kepada keempat orang tua saya dulu. Saya ingin minta ridho air susu yang diberikan dari saya lahir, rezeki yang Tuhan membesarkan saya hingga detik ini. Saya minta ridho dari Bapak Ibu semuanya, nggih. Bapak Ibu, Ibu. Kemudian saya ingin minta maaf juga kepada rekan-rekan di Politeknik Lamando, tetangga, dan seluruh mungkin rekan-rekan di NU atau rekan semuanya. Jika ada perkataan, tindakan saya dan istri saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah.
Selanjutnya saya juga ingin meminta doa ke panjenengan semuanya. Semoga ibadah haji saya sekeluarga dan jamaah haji di Kabupaten Mandau diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, sehingga menjadi predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih juga, ini bagian yang capek-capek di belakang. Udah dari beberapa hari lembur, saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu jika selama ini ada yang kurang berkenan dari hidangan, dari tempat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga nih kepada saudara Bangser yang alhamdulillah siap membantu untuk melancarkan kesuksesan acara. Dan terima kasih juga kepada seluruh yang sudah membantu, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan pada malam hari ini. Oke, saya cukup sekian perkata dari saya ya Bapak Ibu, gak usah panjang lebar. Ini nanti waktu panjang lebarnya saya kasihkan ke Mbah Kiai Haji Nur Afif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kiai Haji Nur Musa. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan inggih punika Kiai Haji Nur Afif, alhamdulillah saged hadir. Selajeng ingkang kawula hormati dumateng sedaya tokoh-tokoh masyarakat ingkang boten saged kula sebut setunggalan setunggalipun. Niki ngangge bahasa Indonesia napa Jawa nggih? Indonesia. Aduh kulino marah ini. Nggih niki gaduh-gaduh mawon nggih. Gaduh-gaduh. Sementing saged dipahami. Dan mriki kula badhe di sini saya hanya nimbrung sedikit saja sebagai apa tadi Mas? Sambutan. Sebagai sambutan sebenarnya itu tidak usah sambutan saya. Berhubung sudah disampaikan, jadi sekalian saya sampaikan yang seadanya saja. Di sini saya mau menyampaikan sedikit bahwa bangunan yang kita tempati sekarang ini adalah bangunan yang baru jadi, ya bisa dikatakan pendopo. Pendopo ini nanti gunanya untuk ngaji, untuk tolabul ilmi, ya. Sehingga mulai pada malam hari ini insya Allah badhe dipun resmekaken ndompleng kalian apa walimatus safaril hajj niki punika anak kawula Nur Ihsan kalian Nazlah Satyani Musa punika. Dados pendopo niki badhe dipun resmekaken ngoten ceritane wonten pada malam hari ini akan diresmikan, dan pendopo ini diberi nama pendopo pemanah
rasa. Kenapa kok diberi nama pemanah rasa? Pemanah itu bukan senjata panah, itu bukan ya. Tapi pemanah rasa itu adalah para pencari rasa hati untuk bisa merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui tholabul ilmi dan melalui ngaji di pendopo pemanah rasa ini. Lalu siapa yang dituju? Terutama ini ya, semuanya bisa dituju, semuanya bisa dan bisa mengikuti untuk mengikuti ngaji di pendopo pemanah rasa ini. Kenapa ini kok bisa ada ide, bisa berdiri dengan nama pendopo pemanah rasa? Karena bidikannya awal itu yang ngaji itu orang-orang tua, Pak. Orang-orang tua yang sudah terlanjur tidak bisa mengaji Al-Quran gitu. Mereka itu mengeluh, beliau-beliau itu mengeluh. Keluhannya bagaimana? Saya itu sudah tua, kalau seandainya saya disuruh belajar Al-Quran lagi, saya tidak bisa. Bagaimanapun tidak bisa menerima huruf per huruf dari Al-Quran itu gitu. Ya sudah, kalau gitu Mbah, sampean bisa baca Al-Fatihah, sampean bisa baca Al-Ikhlas, bisa, ya itu sudah termasuk bagian dari Al-Quran. Tapi saya nanti kalau meninggal itu ingin kayak bapak-bapak dan mas-mas yang pinter ngaji itu, bilangnya katanya bisa masuk surga dan husnul khotimah. Itu bagaimana caranya? Oh begitu caranya, begitu keluhannya macam itu, Pak. Terus saya pikir, dulu saya tuh pernah nyantri ya. Dulu tuh saya pernah nyantri di Malang ya, di Syekhul Al-Kiram Abdul Salim Mahfud Yusuf Karangploso sana. Di situ ada pelajaran. Setiap malam kita dibangunkan untuk apa? Untuk menjalankan sholat malam. Tapi yang kita ambil bukan di situnya, rangkaiannya yang kita ambil. Jadi ini mohon maaf agak panjang lebar gitu. Bukan kok kita mau mengambil dari Al-Mukarram Mbah Yai Nur Afi boten ya. Tapi ini sedikit sambutan tapi agak panjang. Jadi biar tahu apa atau pendopo pemanah rasa ini, tembakannya atau tujuannya. Nah di pesantren itu setiap malam kita dibangunkan, diajak untuk sholat tahajud gitu. Tapi sebelum sholat tahajud, di situ kita diajarkan untuk selalu menjalankan sholat taubat, sholat syukur, sholat lidafil bala, kemudian sholat hajat. Itu dulu waktu pertama kali saya di situ mondok, di situ pertama kali saya tidak paham apa-apa. Setiap malam saya diajak, semua santri diajak dibangunkan, bahkan kadang-kadang disiram dengan air ya. Tapi kita semua ikhlas gitu. Saya mikir, oh ternyata semua itu dalam hidup kita di dunia itu butuh dengan sholat 4 macam ini gitu. Terutama yang pertama tadi yaitu sholat taubat ya. Tidak mungkin kita semua ini sempurna, pasti semua tiap hari menjalankan dosa, bahkan melakukan dosa. Kira betul?
Mula niku napa? Diajak sholat taubat ben dosane niku napa rontok kabeh. Minimal raketan sithik. Nek iso ya sakake-akehe. Kemudian kita diajak untuk sholat syukur. Masalah dalil mangke sing jelasaken mangke Mbah Yai Nur Afif mangke kedangon. Sholat syukur ternyata dalam keseharian kita ini banyak tidak berterima kasih kepada Allah. Setiap saat kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Itu makanya kita diajak dan dianjurkan untuk menjalankan sholat syukur. Syukur yang tertinggi itu bukan alhamdulillah, syukur yang tertinggi yaitu diwujudkan dengan berupa sujud kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup itu perlu dengan itu tadi semua. Yang ketiga yaitu sholat lidaf'il bala, sholat tolak balak cara wong Jawa niku. Pengertian dari sholat tolak bala atau lidaf'il bala ini kemungkinan kita itu selamat dari bencana mungkin ya, selamat dari kecelakaan, mungkin selamat dari jatuh atau di jalan. Tapi yang terutama di sini adalah hati kita selamat dari kemusyrikan, selamat untuk tidak membandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian sholat hajat ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan seumur hidup kita semua ini selalu ta'alluq hati kita ini, selalu butuh dan butuh dengan bimbingan atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang setiap hari kita lantunkan dalam sholat, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Itu semua perwujudan dari apa? Dari sholat hajat. Bukannya kok ketika kita perlu ada hajat, mungkin yang hutangnya banyak ya, yang hutangnya banyak, sholat banyak sebanyak sholat hajat sebanyak-banyaknya, itu bukan itu. Jadi sholat hajat itu supaya hati kita ini selalu terpaut dan ta'alluq terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Dengan itu semua ya Bapak Ibu ya, ini diperhatikan ya, dengan keterangan itu tadi semua, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah terlanjur tidak bisa membaca Al-Quran, harapannya apa? Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah, diberikan ridho oleh Allah, sehingga diberikan dalam akhir kita diberikan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Gitu. Makanya ini dengan keterangan sedikit ini tadi ya, pendopo pemanah rasa mulai malam ini resmi dibuka. Untuk siapa saja terbuka. Monggo ingkang badhe ngaji, makin jadwal hari-harinya makin wonten ingkang ngatur. Ngoten. Untuk pengajiannya. Begitu ya. Daftarnya tidak perlu biaya Pak Bu, daftarnya tidak perlu biaya, cukup datang dengan niat yang tulus dan ikhlas, lillahi ta'ala, mau mengaji, gitu. Jadi nggak usah panjang lebar saya, nanti malah kemana-mana. Intinya apa? Mari dalam hidup kita diterapkan selalu thalabul ilmi, selalu apa? Selalu berusaha untuk mencapai bidayatul hidayah,
sehingga mencapai nihayatul hidayah. Ngoten nggih? Dados niku mawon ingkang saged yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Nur Afif dari Jawa Tengah, tepatnya kota Jepara. Kepada beliau waktu kami haturkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kami hormati Sahibul Bait atau Sahibul Hajat, yaitu Ananda Nur Ihsan beserta siapa itu Nazla Satyani Musa atau binti Pak Musa, Pak Kiai Haji Musa. Yang kami hormati para tokoh agama tadi disebut, ada ketua NU, ada para kepala dinas dan yang selalu dinas juga para tamu undangan, para bapak-bapak, ibu-ibu, serta wabil khusus para calon Duyufur Rahman, calon tamunya Allah yang mudah-mudahan senantiasa juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu mari kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir memenuhi undangan Sahibul Hajat Saudara Nur Ihsan dengan istri, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua adalah bagian daripada umatnya yang diakui, yang mendapatkan syafiatul uzmanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para calon jamaah haji pada tahun 2026 ini. Saat ini adalah bulan Dzulqa'dah. Awal bulan Dzulqa'dah tentu para calon jamaah sudah mulai siap-siap untuk berangkat menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan panggilan dengan istirja. Tentu ini panggilan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu hadiah Allah yang tidak diberikan kepada setiap orang. Oleh sebab itu perlu disyukuri. Tidak semua orang diberi hadiah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang senantiasa main HP, tidak akan dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayanya. Soalnya hadiah itu diberikan kepada orang-orang yang gatekake. Oke? Setuju?
seleh no HP rungokno ngomong aku lawang HP ku aja tak seleh kok HP-nya yang dengarkan tinggal dengarkan dikai jadah ke panganan ijik dolen dewi tersinggung rakyat ini siap? Begitu dong. Nah jadi saat ini sudah siap-siap semua. Ada yang sudah selamatan syukuran, ada yang tunggu gantian. Ini merupakan satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau-beliaunya sadar bahwa tidak semua diberikan seperti ini. Ini adalah hadiah yang sangat luar biasa, sebuah ibadah yang sangat luar biasa, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Karena kriteria ibadah ini ada 3. Ada satu ibadah yang dititik beratkan pada kekuatan badan, adalah ibadah badannya. Seperti apa? Puasa. Seperti apa pula? Sholat. Ini badannya. Dan ada pula yang ibadah dititik beratkan kepada hati, yaitu ibadah qalbiyah. Seperti zikir kopi. Tidak perlu tenaga, tidak perlu uang. Dan ada pula ibadah yang dititik beratkan kepada biaya, yang namanya ibadah maliyah. Understand? Ini lho mbak lho, ini mangsa aku tahu nggak? Apa? Nah kan nggak tahu. Jadi ada ibadah 3 yang maliyah, qalbiyah, dan badannya. Beda dengan ibadah haji. Ibadah haji adalah 3 rangkaian itu sekaligus, yang tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah maliyah, contohnya zakat, infak, sedekah, nggak perlu pinter, nggak perlu sangu, yang penting banyak duit, cukup nisabnya, cukup aulnya, di mana saja boleh kita mengeluarkan zakat. Inilah ibadah maliyah. Tetapi ibadah haji adalah beda, antara maliyah, badaniyah, qalbiyah, 3-tiganya harus dirangkum menjadi satu. Makanya dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ditentukan yang sudah dimaklumi. Jadi tempatnya khusus, bulannya juga khusus, nggak seperti ibadah badannya seperti sholat. Kapan saja dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, di kebun sawit boleh melaksanakan sholat, di rumah boleh, di masjid boleh, di mana saja boleh, di pinggir sungai boleh, di pinggir kebun boleh. Begitu juga ibadah maliyah, seperti zakat, infak, sedekah. Kapan sudah sampai waktunya, mau sedekah di rumah boleh, mau di masjid boleh, mau di kantor juga boleh. Ini ibadah maliyah. Tapi ibadah haji tidak demikian. Bulannya harus di bulan haji, tempatnya harus di Mekah, di Arafah. Nggak ada orang mau berangkat haji ke Semarang atau berangkat haji ke Liku, kan nggak boleh. Nah itu ibadah haji harus ke Mekah, wukufnya harus di Arafah, nggak boleh wukuf di hotel. Tempatnya ditentukan, waktunya ditentukan, ya toh, bulannya ditentukan. Ini ibadah haji, makanya luar biasa. Makanya cocok jika Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Begitu istimewanya, maka kata Nabi, haji yang mabrur itu tiada lagi yang pantas balasan yang harus diberikan kecuali surganya. Ya toh? Kira-kira pas apa enggak itu? Kalau enggak pas, protes sama Nabi. Itu loh. Maka oleh sebab itu
Melalui ini saya pesan kepada calon-calon jamaah haji wabil khusus Sohibul Bait, Sohibul Hajat, ini saudara Nur Iksan dan Nazla, juga para hadirin yang menjadi terhitung calon jamaah haji. Saya akan memberikan pesan dan kesan. Yang pertama, pesan saya, bulatkan niat bahwa ibadah yang kita laksanakan ini adalah karena Allah. Jangan ada niat lain yang menghalangi dan merusak niat kita berangkat haji lillah, karena Allah. Karena begini Bapak Ibu, wabil khusus para calon jamaah haji, syaitan, iblis tidak akan tinggal diam begitu saja ketika kita mau damping dengan Allah, kita mau takarrub kepada Allah, kita mau ibadah kepada Allah. Dia itu di bala belis kita nggak tinggal diam, dicegah, ditangkap untuk tidak berangkat haji, tidak bisa, terpelanjur daftar, terpelanjur dipanggil, maka tetap berangkat. Caranya dia gimana? Pada saat niat disisipkan niat tak selamatan yang gede-gede nang, agar supaya mereka tahu ini loh aku mau berangkat haji. Ini disisipkan itu Pak Bu, dan ini tidak sedikit yang dapat dipengaruhi dengan mengkaburkan niat seperti itu, yang pada asal usulnya niatnya adalah tasyakuran, mohon maaf, mohon doa restu, tetapi disisipkan dengan niat supaya orang tahu. Jadi enak mun aku datang dia dipanggil, "Hai Pak Haji." Nah itu. Oleh sebab itu saya berpesan bahwa kuatkan niat, tetapkan niat bahwa ibadah itu lillahi ta'ala, agar tidak ada niat-niat yang lain atau kerentek hati yang lain menutupi niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu, niat yang kuat itu membuat sesuatu yang berat menjadi ringan, yang enggak nyaman menjadi nyaman, yang jauh menjadi dekat, berat pun menjadi ringan. Ini karena niat yang kuat. Contoh, dengan niat yang kuat membuat hati kita menjadi bahagia, hati kita menjadi tenteram, maka mari kita buktikan yang namanya niat yang kuat membuat hati kita jadi tenteram dan bahagia. Tidak sedikit di Indonesia ini mewah, tidak sedikit yang berangkat haji ini berduit-duit, sanggup meninggalkan Indonesia, terbang selama 9 jam sampai 10 jam, rela meninggalkan anaknya yang masih kecil, rela meninggalkan usahanya yang untung berjuta-juta, hanya karena berangkat ke di mana di sana panas, di sana tidurnya nggak nyenyak, tidurnya sembarangan tempat, bahkan bapak-bapaknya sanggup tidak berkancut selama 3-4 hari. Sanggup ini Pak. Ini karena niatnya adalah niat yang ikhlas karena panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya derita badan ini akan merasa enteng, akan merasa ringan ketika niat kita adalah lillahi ta'ala. Ini contoh lagi bahwa niat yang baik, bahwa kebahagiaan hati itu mengalahkan derita badan. Coba ibu-ibu melahirkan anak, kata orang begitu sakitnya melahirkan anak,
kata orang saya nggak pernah melahirkan. Walaupun kayak gitu nggak ada yang jerak juga bang. Katanya begitu sakitnya bertaruh antara hidup dan mati, tapi begitu anaknya lahir dia merasa bahagia. Alhamdulillah anakku lahir dengan selamat. Nggak ada orang yang melahirkan anaknya kemudian anaknya lahir precet, sialan gara-gara lo. Nggak ada kan yang gitu. Karena dia merasa bahagia melihat anaknya selamat, maka yang diucapkan alhamdulillah anakku lahir dengan selamat, meskipun sakit ini rasa hilang sakit itu. Itu yang menyebabkan perempuan nggak ada yang jerak. Ya bu, ini perempuan ikut sampai sentok ya, asem tenan ini. Lah iya, orang sing bolak-balik yo, kapok lombok pak. Bareng yo lali karena bahagia. Itulah makanya niat itu begitu pentingnya. Contoh lagi Bapak Ibu, bahwa derita badan, apakah kemudian di Mekah dan Madinah itu merasa nyaman badan ini? Belum tentu. Panas, berpuntal-puntal jutaan orang. Tapi ketika tawaf wada Bapak Ibu, tawaf pamitan, air mata mengucur melihat Ka'bah. Ya Allah, doanya ini, jeritan batinnya ini, ya Allah, kapan saya dipanggil ke sini lagi? Ada yang mengajarkan jangan bilang pulang, tapi bilang menjonguk rumah sebentar. Ada pula ya kayak gitu. Nah ini pulang aja belum, berdoa kok kapan ya Allah saya dipanggil ke sini lagi, belum pun pulang. Ya, ini bukti bahwa kebahagiaan hati itu mengalahkan derita badan. Kemudian bukti lagi, kalau nggak percaya nanti tanya kepada orang-orang yang datang haji. Begitu menderitanya, tapi begitu datang ditanyakan, Pak Subhan, kayak apa Pak Dinuhun tuh? Nggak ada orang datang haji mengatakan, jerak obat kuah, nggak mau lagi. Nggak ada Pak Bu. Walaupun menderita dia bilang, Masya Allah nikmatnya batin saya kepingin lagi ke sana. Rata-rata jawabannya seperti itu, betul Bu? Nggak ada yang bilang, jorak tobat wah, nggak ada mau lagi ke sana. Nggak ada. Nah ini membuktikan bahwa kebahagiaan hati, kebahagiaan batin, ketentraman hati mengalahkan derita badan. Setuju? Nah makanya yang nggak punya duit pun kepingin berangkat, tapi ada pula yang banyak duit nggak kepingin berangkat dengan alasan belum ada Pak. Lah bagaimana dipanggil Pak Subhan kalau nggak daftar? Nggak ada yang manggil Pak. Wong daftar aja manggilnya 12 tahun, 15 tahun kok, apalagi nggak daftar, nggak ada yang manggil. Jadi tidak dipanggil itu jangan menjadi sebuah alasan kemudian yang sudah mampu kemudian tidak cepat-cepat mendaftar dan cepat-cepat berangkat. Kalaupun tidak bisa cepat berangkat, minimal daftar nunggu giliran, nggih Bu nggih. Nah ini. Nah kemudian karena sesungguhnya jam 12 kurang sedikit, kurang 2 jam setengah. Jadi saya tambah sedikit ini untuk karena pesan dan kesan untuk para calon jamaah, bahwa perlu kita ketahui bersama, Allah menyatakan bahwa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini adalah ayat di mana kita diberitahu bahwa haji itu wajib, intinya seperti itu aja. Jadi tidak panjang-panjang. Tetapi karena balasan haji itu begitu besarnya, yaitu surga, maka tentu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Makanya dikatakan al-hajju ashhurum maklumat. Haji itu tentu sudah dimaklumi kapan dan di mana tempatnya. Nah kemudian inilah pesan yang memang harus diperhatikan.
famang farodo fihinnal hajja. Famang farodo fihinnal hajja ini kalau bahasa kita ini, Bang Pani, Bang Ipan, famang farodo fihinnal hajja, amun hundin telah melaksanakan, telah berniat diterapkan kepada hati ini, bismillahirrahmanirrahim hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini yang dikatakan famang fardhu fihinnal hajja. Kalau sudah dipasang niat itu pada badan kita ini, maka ada 6 konsekuensi yang harus kita tanggung. Ini diingat-ingat, ibu-ibu juga ini pengalaman, diingat-ingat karena hadiahnya adalah surga. Tentu nggak semudah apa yang kita bayangkan. Ada 6, kalau pasang niat itu sudah dipasang, ada 6 hal yang harus diperhatikan. 6 hal ini dibagi menjadi 3 bagian. 3 butir, 3 biji merupakan 1 larangan. Yang 1 biji itu perhatian, agar kita tahu. 2 biji yang nomor 3 adalah perintah. Ini diingat-ingat supaya tahu. Jadi ternyata mendapatkan surga itu nggak gampang. Maka dikatakan famang fardhu fihinnal hajja, ketika niat itu sudah dipasang, 3 larangan apa? Fala rofasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Yang pertama, larangan itu tidak boleh rafas ketika kita sudah pasang niat. Pakai ihram pasang niat nggak boleh kita rafas. Lah rafas itu apa? Rafas itu ngobrol dengan istri sendiri, apalagi istri orang lain. Ngobrol tapi yang menimbulkan nafsu birahi, itu namanya rafas, rayu merayu. Makanya ketika sudah pakai ihram dilarang lamar, dilarang nikah, dilarang menikahkan, dan dilarang kumpul istri. Itulah rafas, nggak boleh. Makanya untuk mendapatkan surga nggak gampang. Itu yang pertama. 3 bagian pertama yang dilarang adalah rafas. Kemudian ada wawu atif di situ, wala fusuko, nggak boleh fasik. Nah, fasik itu apa? Ada 2 fasik. Yang satu adalah fasikun kafirun wa fasikun fajirun. Ada fasik kafir, yaitu memang tidak percaya kepada Allah. Ini tidak dilakukan oleh jamaah haji, karena jamaah haji punya iman adanya dia berangkat haji karena dia percaya kepada hukumnya Allah. Maka fasik kafir lepas, tidak berbuat itu. Yang berbuat biasanya adalah fasik fajir. Apa itu fasik fajir? Fasik fajir itu diantaranya mengeramput, buhau, sombong, dan lain sebagainya, di mana sesuatu itu dilakukan itu padahal itu adalah larangan Allah. Ini namanya fasik. Nah, apakah kalau kemudian kita melaksanakan fasik itu membatalkan haji? Tidaklah, tetapi membatalkan nilai daripada haji kita, sehingga menyebabkan haji kita tidak mabrur. Tahu nggak? Tahu? Apa? Nah kan? Nah itu nggak boleh fasik. Yang ketiga, wala jidal fil hajj, dan nggak boleh jidal. Dan jidal itu apa? Jidal itu bahasa nangabuliknya bekalar. Bahasa Jawa ini apa? Bantah nih. Apa bahasa Jawa ini? Debat lah. Nggak boleh berdebat. Nah, ini yang begitu mudah dirasuki oleh para iblis itu adalah debat ini yang kadang-kadang tidak terhindarkan kita. Maksudnya bukan kita sesama kita, tetapi yang paling banyak adalah debatnya antara suami istri. Ini banyak debat karena banyak pendapat yang kemudian pendapat itu tidak sama. Makanya kemudian ada perdebatan antara suami dan istri. Assalamualaikum Pak Bupati, selamat datang.
di pendopo kami, yaitu pendopo Pemanah Roso. Alhamdulillah kita diraui oleh Bupati kita, Pak Ansor Kabupaten Alamandau. Izin Pak Bupati saya lanjutkan ceritanya ini. Jadi ternyata untuk memperoleh haji yang mabrur tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Jadi ada 6 dibagi 3, yang bagian pertama mempunyai 3 konsekuensi, yaitu larangan, yaitu tidak boleh rafas, tidak boleh fasik, dan tidak boleh jidal atau berbantah-bantahan. Jangan sampai nanti ibu terlambat sedikit, bapaknya marah. Gak apa-apa nih, terlambat jujur apa yang digawe. Nah, kemudian di WC agak lama sedikit, jual apa yang tunggu di WC itu, lambat benar. Nah, bininya bilang, tidak tuh Pak, ini namanya betina ini udah bersolek, tidak macam-macam ini Pak. Nah, ini berdebat ini. Nah, ini yang tidak boleh. Itu 3 di dalam bagian yang pertama. Kemudian 1 yaitu warning, peringatan, pemberitahuan. Di situ dikatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Maksudnya begini Pak tafsirnya, wa ma taf'alu min khairin, dan barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, ya'lam, tahu, barang sing dilakokno sapa sing ngerti Allah itu kalau dalam kitab seperti itu. Ya'lamhullah. Barang siapa pas saat melaksanakan haji kok nggak melaksanakan 3 hal yang dilarang, tetapi dia taf'alu min khairin, dia itu melaksanakan kebaikan, maka ya'lamhullah, Allah pasti tahu. Maksudnya Allah tahu itu Allah pasti membalas, gitu loh. Seperti mana yang dikatakan, sedikit apapun kita melaksanakan kebaikan, Allah yara, Allah tahu, Allah melihat, artinya pasti dapat balasan. Jangan khawatir kalau pada saat kita haji, kita melaksanakan zikir, kita melaksanakan kebaikan, itu Allah tidak tahu, Allah tahu dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diberitahu seperti itu. Itu bagian yang kedua, 1 saja, pemberitahuan. Supaya kita mantap, jangan khawatir kalau kamu nggak melaksanakan dosa, kamu terus berbuat kebaikan, Allah akan balas sesuai dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun, sekecil apapun sampai dalam haji itu melaksanakan kebaikan, Allah tahu, Allah akan membalasnya. Begitu juga kalau Anda melakukan sebuah kejahatan, langgaran, Allah juga akan membalasnya. Itu 1 saja bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga apa? Perintah. Maka bagian yang ketiga ada 2. 1, fatazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Oleh sebab itu para calon jamaah haji, pada berbekalah kalian. Ini diperintahkan oleh Allah. Kalau memang menginginkan bahwa balasan haji mabrur adalah surga, maka kita disuruh berbekal. Watazawwadu, podo sangu sira kabeh, wa inna khairaz zad, sak temene sangu sing paling apik iku at-taqwa, ya iku takwa. Maka kalau mau dapat surga, berangkat haji bukan sekedar sangu duit, tetapi berangkat haji sangune takwa. Ngaten. Kemudian yang kedua, bagian 3 pasal 3 yang kedua, maka diteruskan wattaqun ya ulil albab, mongko padha takwa he wong-wong sing padha duwe akal. Maka bertakwalah orang-orang yang mempunyai akal. Nek sampean berakal ingin surga, takwalah kepada Allah.
makanya sanggup banyak-banyak takwa, kemudian ditakwakan kepada Allah, sehingga kita akan bertanya, lah takwa iku apa? Ngerti? Kan kita disuruh bekal takwa, lah takwa iku apa? Maka takwa itu at-taqwa wal ilmu, amal dan istiqomah. Makanya bersangu ilmu. Makanya orang-orang yang mau berangkat haji disangui ilmu dengan manasik haji, supaya kesananya nanti tidak hanya ikut-ikutan. Kalau Bang Ipan bilang itu pas sama dengan babi merobung, bayang umpatan itu mah jangan. Tetapi kita kemudian diberikan manasik haji agar kita bersangu ilmu. Paham ya? Nah itu lek panjenengan padha duwe akal, wattaquni ya ulil albab, mangka padha takwa sira kabeh wahai wong-wong sing duwe akal. Kantung jenengan di akal ora, nek ora di akal ra usah takwa, nek pancen sampean duwe akal ya monggo takwa kepada Allah. Tiga hal tersebut ketika kemudian kita terapkan, larangannya kita jauhi, perhatiannya kemudian kita ngerti, kemudian perintahnya kita jalankan, insya Allah haji panjenengan semua, haji jamaah Ramando semua mendapatkan predikat haji yang mabrur mabruroh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Beritanya sudah 2 jam Pak ini. Jadi karena kita disambutan katanya, karena masa sambutan ini bahasa Jawa nyilek, minjam waktunya, kelihatannya sudah pada kelisa-kelisi, apalagi ini yang dari Hanu ini gak usah sayang ini kok ngesuk dia kerja bareng. Nah, kan ngoten, karena besok ini Senin jam kerja, kalau umpamanya masih kurang gampang ngundang maneh ngoten nggih. Nah, kan penak mau Kyai Konjeporo yo tikete yo lari kan. Mulane wong Jawa adoh ora karuan Konjeporo. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesan dan pesan. Nanti karena ini baru diresmikan, jadi ngajinya pendek sedikit. Nanti kalau sudah dipanggil kedua tiga ya 2 jam ngoten nggih. Tapi yo larang ngoten lho. Aja dangger guyu urunan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa buat bekal buat kita semua. Lebih-lebih untuk para calon jamaah haji, kami doakan bersama, mudah-mudahan jamaah haji khususnya Sohibul Bait juga yang hadir di sini sebagai calon jamaah haji, pada umumnya seluruh jamaah haji di Kabupaten Lamando umumnya di Indonesia mendapatkan predikat haji mabrur mabruroh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala awal sampai akhir, diringankan beban-bebannya di sana, dimudahkan dalam melaksanakan rukun wajib dan sunnahnya di sana, sehingga mereka pun sehat-sehat saja kembali kepada keluarganya dengan baik, mendapatkan haji mabrur dan mabruroh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahumma biqil aqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mau'idah hasanah yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Afif. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhusus pada Sohibul Bait Mas Nur Ihsan juga Mbak Nazla. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Subedi. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sayyidina Muhammad sayyidina awalin akhirin sayyidina Muhammad sayyidina Nabi Muhammad sayyidina Nabi kulli waqtin amin hadimah Qur'an min Qur'an amman sabana Rasulullah bihadat jismi barakati atas kabar bersama Habibina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama yang ini sudah sahabat kami orang yang kata orang kita bersalam pada Tuhan
Abdul Qadir yang jalan aku satu beberapa aku Jibril dan Mikail yang penting sangat ini aku sama hadir sunnah kali juga sudah kata sunnah kali Soalnya tanpa aku sunnah hati dan aku sunnah putih sunnah murah saya cuma dimulai asmar bani aku sunnah nama sunnah dengan terjadi sama-sama naikurin aku sunnah apa masalah jemaah maka aku itu membuat sadurkan seterus lagi aku sunnah arwah yang betul asmar aku sunnah ahmad dan bersama ahmad dan saya sunnah berjati kafi saya sunnah tempat aku sunnah yang bermasuk berubah aku sunnah terjadi sunnah ilaha dari masyarakat manusia aku sunnah menegakkan dari jemaah nabi di masyarakat manusia aku sunnah sama-sama saya dan majelis banyak kebutuhan dan kubur dan sabir aja yang kubur minan majelis yang muslimat dari abadi saning laruh di sabir dan majelis jadi mas long berlahu berlahu warhamu ya fat ini fat li jannati Allahumma ja'alna min al-arwa'i sekarang tapi kalau minan rujat mendapat wanita wal fasbul andi fasbul dinina fasbul bagani fasbul bagani alaina fasbul dan maut fasbul dan rijal fasbul dan syirat fasbul dan hadin andi bikin kait ada yang lebih aman berahmatika agam Allah nisungana wa nikan wa diwakna fi hajatin hadir di andal majlis Allahumma Bapak Naraisan nasil dan musa hajat-hajat maburan wasan nasya masguran lindamat wa lan terkenal bermenitin Bapak Al-Musawwir dan Fadil Madinah Allahumma rabbana wa salhablana min ajal qurratu wajib Allah bi hajat dan bi limah wa dislam wal muqawas dan khairi hatta fitra wa ta'ala di husni ibadatik Allahumma bi rahmatika Allahumma bi rahmatika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hadal majlis barakat wa nasabi Fitina dunia wal Rabbana yang asan hablana min ajmi qurratu wajib Rabbana baqina adzabana wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar samdan sayyidina Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah alhamdulillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin ya kana ya kana ladina ta'ala Demikianlah tadi acara dengan acara Kenapa Bunga. Sebelum kami tutup, kami sebagai pembawa acara apabila ada salah hilaf dalam segala hal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara selanjutnya yaitu istirahat. Acara istirahat yang mungkin akan diisi oleh Rubana Kelilat Ta'ir Salawatnya. Berkali-kali dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Thaiba ya Thaiba ya Dawah ya Rasulullah
sekretaris OSIS saya ketua OSIS dulu. Ini pernah saya kalahkan dulu. Jadi pilihan ketua OSIS dulu 6 orang ya, kan? Saya dari 650 suara dapat 400 lebih suara di pengawas. Kalau Pak Nur yang Sisanya itu dibagi orang 5. Jadi kalau pemilihan itu memang sering menang, Bu. Oh, nggih, Bu. itu ada saya Bang buat. Oh, anak ibu, anak bapaknya ya. Oh, yang lahir. Sabar mana? Sabar. Masya Allah. Alhamdulillah kami dapat saweran dari Pak Bupati. Berkah. Atur suwun, atur thank you Pak Bupati. Masya Allah. Masya Allah, berkah. Alhamdulillah. Semoga Pak Bupati panjang umur, sehat terus. Kasih kasih kerudung dulu baru. Yuk. Iso. Bu, matur sembah nuwun sangan Jen. Sama mohon maaf ya Pak ya. Kulo wangsul Jen. Atas Pak. Nggih. Kami mewakili grup Hadra minta maaf ya Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini rezeki bawaan dari calon Bu Haji dan Pak Haji. Mudah-mudahan beliau berangkat ke tanah suci dalam keadaan sehat dan pulang sehat dan pulang menjadi haji dan hajah yang mabrurah. Amin.